kemudian menjelaskan makna dan tata cara pembuatan kolase, menentukan gambar dan bahan untuk pembuatan kolase, kemudian kalian nanti bisa mendemonstrasikan atau membuat kolase. Nah, hari ini sudah siap belajar? Sudah. Nah, sebelum belajar, mari kita tepuk semangat dulu. Udah siap? Coba tepuk semangat. Apa saja manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sehari-hari makan apa? Nasi. Makanan pokok kita adalah nasi. Sebelum menjadi nasi, apa dulu? Padi. Kalau padi itu termasuk tumbuhan bukan? Termasuk. Yang bisa kalian konsumsi? Sayuran termasuk apa? Tanaman atau tumbuhan. Selain itu kalian suka makan buah? Buah juga termasuk dari tumbuhan. Nah, selain bagi manusia, apakah hewan juga sama? Sumber makanannya dari tumbuhan? Sama. Contohnya, sapi makan apa? Makan rumput. Kalau rumput termasuk tumbuhan. Nah, itu sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Kemudian tadi ada yang menjawab bisa dijual. Apanya yang bisa dijual dari tumbuhan? Ada yang dari tukang kebun? Ada. Menjual apa itu tukang kebun? Sayuran. Sayuran termasuk tumbuhan. Kemudian tadi untuk bahan membuat rumah. Kalau membuat rumah dari tumbuhan itu apa sih yang bisa dimanfaatkan? Kayunya. Untuk membuat apa kayu? Itu apa itu? Pintu terbuat dari apa? Kayu. Jendela terbuat dari apa? Kayu. Kayu itu berasal dari apa? Pohon itu termasuk pada tumbuhan. Jadi manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita itu sangat banyak. Ya, kedulunya halaman 78. Di sana ada bacaan yang harus kalian baca mengenai tumbuhan, mengenai pemanfaatan tumbuhan. 78. Dan dari bacaan yang sudah kalian baca itu mengenai siapa? Beni. Apa yang Beni lakukan terhadap makanannya? Tidak menghabiskan nasinya. Kemudian kalau kakaknya dihabiskan. Berarti Beni tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk apa? Untuk menghabiskan nasi, untuk memanfaatkan nasi. Ya, kalau Beni membuang-buang nasi, apakah itu sudah melaksanakan kewajiban? Tidak. Belum melaksanakan kewajiban. Lalu hak Beni apa pada cerita tadi? Mendapatkan makanan. Makanan dari siapa? Ibunya. Nah, ibu mau tanya, Bu, apa sih bedanya hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Itu apa? Hak sesuatu yang harus kita dapatkan. Pokoknya segala sesuatu yang harus saya punya, segala sesuatu yang harus saya dapat, segala sesuatu yang harus saya miliki, itu namanya hak. Kalau kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan, itu namanya kewajiban. Nah, ibu mau tanya, kewajiban kamu terhadap tumbuhan itu apa? Menyiram. Apa lagi? Memberi pupuk. Apa lagi? Memberi makan. Kalau ada hama harus kita apakan? Kita harus memberantas hamanya. Kalau hak kita dari tumbuhan apa? Yang harus kita dapatkan dari tumbuhan apa? Buahnya. Apa lagi? Kalau banyak tumbuhan udara jadi apa? Segar. Kalau udah segar itu hak kita atau kewajiban kita? Hak kita. Lalu lingkungan menjadi indah tidak kalau banyak tumbuhan?
makan. Ya, tapi kamu jangan begini. Kamu mau buahnya, tapi kamu tidak melaksanakan kewajiban kamu. Nanti tumbuhan akan memberikan manfaat tidak? Tidak akan memberikan manfaat. Nah, oke, setelah ini ibu akan membentuk kelompok kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian tugas kelompok untuk mengisi hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Silakan diisi mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah pada bergeraknya junjung tinggi banjir agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap. Sekarang kalian perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Kelompok 1, kewajiban terhadap tumbuhan. Coba dibaca nomor 1 apa? Memberi pupuk. Kewajiban bukan? Kewajiban. Kewajiban siapa? Kita. Kenapa tumbuhan harus diberi pupuk? Tumbuh agar tumbuh subur. Betul. Ya, kemudian yang kedua, menyiram tumbuhan. Itu kewajiban bukan? Kewajiban. Berapa kali kalian menyiram tumbuhan? 2 kali setiap apa? Pagi dan sore. Kemudian yang ketiga apa? Tidak merusak tumbuhan. Coba, kalau tidak merusak tumbuhan itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Berarti kita tidak boleh merusak tumbuhan. Misalnya mencabut di daunnya, mencabut bunganya, atau mencabut tumbuhan, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, memanfaatkan tumbuhan. Kalau memanfaatkan tumbuhan, hak atau kewajiban? Itu termasuk hak, ya. Berarti ini salah. Kemudian yang kelima, apa? Menikmati keindahan tumbuhan, hak atau kewajiban? Betul. Apalagi? Melestarikan tumbuhan, hak atau kewajiban? Kewajiban. Berarti ini salah satu. Ya, silahkan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kamu. Berantas hama pada tumbuhan. Tuh, lagi. Melestarikan tumbuhan. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Apa lagi? Memberi pupuk. Kewajiban bukan? Kewajiban. Terus? Tidak merusak tumbuhan. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Apa lagi? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Benny membuang-buang nasi. Itu Benny melaksanakan kewajibannya tidak? Tidak. Berarti Benny sudah menghambur-hamburkan apa? Nasi. Nasi kan berasal dari apa? Tumbuhan. Berasal dari padi, berasal dari tumbuhan. Berarti Benny tidak bisa memanfaatkan tumbuhan dengan baik. Bayangkan, sebelum menjadi nasi, berapa lama Pak petani menanam padi? Coba, tahu tidak? Hah? Dari mulai membajak sawah, menanam padi, menunggu padi sampai Besar. matang, sampai memanen. Kemudian setelah dipanen, padinya dijemur. Setelah dijemur, digiling. Kemudian bisa kita konsumsi. Apakah pekerjaan petani tersebut sebentar? Lama tidak? Lama. Berarti Benny tidak menghargai pekerjaan siapa? Petani. Salah, tetap petani. Nah, tumbuhan apa yang paling kalian sukai? Bunga. Hewan apa yang memanfaatkan bunga? Kupu-kupu. Apa lagi? Sekarang kita akan belajar membuat kolase dari tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum kalian membuat kolase, ibu akan menunjukkan sebuah video. Kalian nanti menonton dulu video cara membuat kolase.
dari bahan alam. Seperti tadi pada video ada menggunakan biji apa? Kacang hijau, pakai jagung, apalagi kedelai, pakai ketumbar, pakai lada, ya. Bisa juga pakai daun kering, pakai ranting, pakai apa lagi? Korek api, betul. Korek api dari apa? Kayu termasuk tumbuhan termasuk bahan alam. Selain bahan alam, bisa juga kalian membuat kolase dari bahan buatan, misalnya dari kain, sisa-sisa kain yang kecil, atau juga bisa pakai kertas warna-warni. Nah, cara membuat kolase, pertama-tama kalian bikin dulu sketsa, lem, tempelkan lem. Setelah dikasih lem, baru bisa ditempelkan bahannya. Ingat, dalam membuat kolase itu jangan asal menempel, jangan asal milih bahan. Menempelnya harus rapi, ya, harus kreatif, harus bersih. Apalagi harus indah hasilnya. Ya, ada yang bawa biji kedelai? Ada. Bagus sekali. Ayo keluarkan bahan-bahannya. Kita akan membuat kolase. Kalau sudah beres, silakan ke depan untuk diperlihatkan. Ini dari bahan alam atau dari bahan buatan? Alam. Ini menggunakan biji-bijian ini. Kalau itu dari apa? Daun kering. Ada yang dari pakai ranting. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk hasil kerja kalian. Saya mempelajari PKN dan SPDP. Ibu mau mengetahui hasil pencapaian pengetahuan kalian. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian isi, ya. Diberi nama dulu di atasnya. Setelah diberi nama, silakan kalian isi. Sudah selesai kan, anak? Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan LKPD-nya. Ayo kumpulkan. Siapa yang bertanya? Jumpa. Bisa tidak membuat kolase dari bahan bekas? Bisa. Contohnya ada apa? Kain. Ada kain bekas. Bisa kita jadikan bahan membuat kolase sedotan? Bisa. Apalagi siapa yang mau bertanya nih? Reni, apa? Bintang dan ibu. Kalau tumbuhan rusak, apa akibatnya? Sebelum ibu yang jawab, ada yang mau jawab? Tidak akan memberikan apa tumbuhan kepada kita? Kalau tumbuhan rusak, tidak dirawat, tidak dilestarikan, kita bisa mendapatkan manfaatnya tidak? Tidak. Bisa berbuah dengan baik tidak? Bisa tumbuh dengan subur tidak? Apakah nanti akan berbunga dengan baik? Tidak. Harus senang tak belajar hari ini? Pada saat apa senangnya? Nonton video senang? Apalagi senangnya? Belajar olahraga. Kelasnya senang? Apakah sudah mengerti senangnya? Coba kita simpulkan dari pembelajaran PKN. Ayo, kewajiban kita terhadap
Monyet. Hewan berkaki 4. Yang mayura. Dua berarti 1. Buah yang asal